Latar belakang terjadinya reformasi. Mundurnya Presiden Soeharto dilatar belakangi krisis moneter sejak tahun 1997. Kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu tengah melemah dan sangat merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Kerusuhan ini terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto mendapat banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari luar negeri, Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Sedangkan dari dalam negeri, terjadinya gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Kepemimpinan Soeharto menjadi sorotan sejak terjadinya tragedi Trisakti pada tahun 1998. Tekanan dari para massa terhadap Soeharto memuncak ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR MPR yang berakibat proses politik Indonesia menjadi lumpuh. Soeharto yang saat itu sudah terdesak masih berusaha menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan melakukan perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi, pemberontakan yang dilakukan oleh para mahasiswa membuat Presiden Soeharto tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan dirinya berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8, Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden B.J. Habibie untuk disumpah menjadi penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Sejak saat itu, kepemimpinan beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie dan terbentuk era reformasi. Maksud dan tujuan diadakannya reformasi adalah yang kesatu, menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997. Yang kedua, menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ketujuh. Yang ketiga, menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan. Dampak reformasi. Yang kesatu, kebebasan menyampaikan pendapat. Setelah reformasi, orang-orang bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Presiden B.J. Habibie memberikan ruang bagi siapapun yang ingin menyampaikan pendapat baik dalam bentuk rapat, umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Keadaan dan mempertahankan kekuasaan. Dampak reformasi. Yang kesatu, kebebasan menyampaikan pendapat. Setelah reformasi, orang-orang bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Presiden B.J. Habibie memberikan ruang bagi siapapun yang ingin menyampaikan pendapat baik dalam bentuk rapat, umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Namun, bagi mahasiswa yang akan melakukan aksi unjuk rasa, terlebih dahulu diharuskan untuk mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan lokasi di mana demonstrasi dilakukan. Hal ini dilakukan karena mengacu dengan UU nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Masalah duwi fungsi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di perwakilan rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap, yaitu dari yang tadinya berjumlah 75 orang menjadi 38 orang. Dahulu, ABRI terdiri dari 4 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia. Namun, sejak tanggal 5 Mei 1999, Polri telah memisahkan diri dari ABRI dan berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI juga berubah menjadi TNI.
Reformasi bidang hukum. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie dilakukan reformasi di bidang hukum, di mana reformasi ini disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tindakan B.J. Habibie terkait reformasi hukum ini pun disambut baik oleh masyarakat luas, karena reformasi hukum ini mengarah kepada tatanan yang diharapkan masyarakat. Selama masa Orde Baru, karakter hukum yang berlaku di Indonesia cenderung bersifat konservatif, ortodoks, dan elitis. Hukum ortodoks sendiri merupakan hukum yang bersifat tertutup, sehingga masyarakat tidak memiliki peran sama sekali di dalamnya. Hukum pada masa Orde Baru ini pun kemudian dianggap sebagai hukum yang mengebiri hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum di era Orde Baru tidak lagi diterapkan pada masa reformasi, karena di era ini B.J. Habibie ingin menciptakan hukum yang dapat menjamin keamanan perlindungan hak asasi manusia. Demonstrasi pada masa reformasi. 1. Tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti menjadi salah satu peristiwa paling membekas sepanjang era Orde Baru. Peristiwa ini terjadi pada 12 Mei 1998 silam, di mana 4 mahasiswa yang sedang demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya tertembak dan tewas. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hapidin Royan, dan Hendriawan. Insiden berdarah di Medan 1998 sewaktu kerusuhan Mei 1998 sedang marak terjadi. Salah satu kota yang juga banyak terjadi tertumpahan darah adalah kota Medan. Insiden berdarah di Medan ini terjadi pada 6 Mei 1998. Kota ini mengalami kerusuhan yang hampir melumpuhkan kota tersebut. Waktu itu, ratusan toko dirusak, sejumlah kendaraan dibakar, serta 5 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka akibat aksi unjuk rasa yang mereka lakukan. 2. Tragedi Gejayan atau Tragedi Yogyakarta. Tragedi Gejayan menjadi sebuah peristiwa bentrokan berdarah yang terjadi pada Jumat 8 Mei 1998 di daerah Gejayan atau Yogyakarta. Kerusuhan yang terjadi pada saat itu lantaran para demonstran mengunjuk rasa dan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Dari peristiwa ini terjadi banyak kekerasan antara aparat dengan mahasiswa Yogyakarta yang menyebabkan ratusan korban terluka. Bahkan 1 orang meninggal dunia, Moses Gatotkaca. 3. Tragedi penjarahan dan SARA jelang reformasi 1998. Setelah terjadinya tragedi pertumpahan darah di sejumlah daerah di Indonesia, suasana di kota Jakarta kembali mencekam pada 13-15 Mei 1998. Kala itu, Indonesia tengah mengalami krisis moneter di mana hutang menumpuk dan dolar semakin meningkat. Sebelum selesai dengan kritis moneter, peristiwa nahas lain juga terjadi di mana kios-kios dibakar, wanita etnis Tionghoa mengalami pelecehan seksual, ratusan orang juga dikabarkan hilang serta tewas dalam kerusuhan ini. Informasi, tanggal 5 Mei 1998, 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR MPR untuk melakukan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban yang disampaikan pada sidang umum MPR. Tanggal 11 Maret 1998, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. Tanggal 14 Maret 1998, Soeharto menyampaikan kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan 8. Tanggal 15 April 1998, Soeharto meminta mahasiswa menghentikan aksi demonstrasi dan kembali ke kampus. Tanggal 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. Tanggal 2 Mei 1998, Soeharto meralat pernyataannya bahwa reformasi bisa dimulai sekarang, tahun 1998. Tanggal 4 Mei 1998, mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta melakukan demonstrasi besar-besaran karena menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak. Tanggal 2 Mei 1998. Tanggal 5 Mei 1998, terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Medan yang berujung kerusuhan. Tanggal 12 Mei 1998,
aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai. Tanggal 15 Mei 1998, mahasiswa di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk mengungkapkan duka cita yang berujung kerusuhan. Tanggal 14 Mei 1998, Soeharto bersedia mengundurkan diri. Tanggal 15 Mei 1998, Soeharto membantah bahwa ia ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Tanggal 16 Mei 1998, warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. Tanggal 21 Mei 1998, di Istana Merdeka, pukul 9:05, Soeharto menyatakan mundur dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga.